Halo, selamat berjumpa kembali dengan Bu Ana. Teman-teman, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita yang kedua, yaitu gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah memberikan materi mengenai gereja sebagai umat Allah. Nah, materi kita yang kedua ini merupakan lanjutan dari materi yang pertama. Jadi masih ada kaitannya materi gereja umat Allah dengan materi kita yang kedua ini. Karena kedua materi ini terangkum dalam satu bab, yakni arti dan makna gereja. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Silahkan teman-teman untuk menyimak apa yang Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini. Ya, ini hanya mengingatkan mengenai kompetensi dasar saja yang di awal juga Ibu sudah menjelaskan bahwa di materi yang pertama atau KD yang pertama kita akan belajar mengenai gereja sebagai umat Allah dan gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Kemudian untuk indikator yang kita pelajari untuk materi yang kedua ini, yang pertama kita akan temukan perbedaan mengenai paham dan ciri gambaran dua model gereja, yaitu gereja institusional hierarkis piramidal dan model gereja sebagai persekutuan umat Allah. Kemudian teman-teman bisa menjelaskan keanggotaan gereja lengkap dengan peran dan fungsinya masing-masing itu menurut ajaran gereja atau dari Konsili Vatikan yang kedua. Kemudian kita juga akan belajar dari kitab suci, dari kisah para rasul mengenai cara hidup jemaat perdana. Nanti kita akan temukan pesan apa dalam kitab suci tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa menjelaskan konsekuensi dari arti gereja sebagai persekutuan yang terbuka dengan bersikap inklusif atau terbuka. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui pendalaman pengalaman dan kehidupan, teman-teman bisa menjelaskan pemahaman tentang perubahan cara pandang terhadap gereja. Kemudian melalui ajaran gereja dan kitab suci, teman-teman mampu menjelaskan makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut ajaran gereja dan juga kitab suci. Kemudian teman-teman juga tetap berefleksi, yaitu dapat menghayati bagaimana gereja sebagai persekutuan yang terbuka itu kita hayati dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bu Ana awali dengan dua buah bentuk. Yang pertama itu ada bentuk piramida. Dan yang kedua ada bentuk lingkaran. Nah, kedua bentuk inilah yang akan menjadi awal penjelasan Bu Ana mengenai dua model gereja. Model gereja yang pertama, tadi masih ingat bentuknya? Nah, kira-kira dengan judul
Model yang pertama ini teman-teman pasti sudah tahu ya, berarti bentuknya adalah yang piramida atau segitiga tadi. Nah, apa saja cirinya untuk model gereja yang pertama, yaitu gereja institusional hierarkis piramidal, berbentuk piramidal, kemudian bersikap tertutup, lalu gereja itu menjadi tanggung jawab para hierarki. Kemudian yang keempat, mengutamakan organisatoris atau susunan organisasi di dalam gereja tersebut. Bu Ana tampilkan bentuknya akan seperti ini susunannya. Bentar. Nah, kita ke sini dulu. Di sini Bu Ana gambarkan susunannya itu mulai dari yang tertinggi sampai yang ada di bawah. Teman-teman mengenal beliau? Ya, ini adalah Paus Fransiskus. Dimulai dari Paus, kemudian ini adalah Monsinyur Rubiatmoko, yaitu Uskup Keuskupan Agung Semarang. Bagi teman-teman yang berada di wilayah KAS ya, pasti mengenal beliau. Beliau adalah uskup, kemudian barisan yang ketiga ada imam atau romo atau pastor. Nah, kemudian di bawah romo dan pastor ada biarawan dan biarawati. Nah, di sini ada bruder dan juga suster. Dan yang paling bawah adalah umat atau kaum awam. Di sini ada kaum awam. Bu Ana contohkan ini umat yang sedang berdoa di gereja. Berikutnya untuk model yang kedua, yaitu model gereja persekutuan umat. Menurut Konsili Vatikan yang kedua. Nah, ciri-cirinya adalah berbentuk lingkaran, kemudian memiliki semangat kemiskinan, sederhana dan terbuka, kemudian berdialog dengan kalangan mana saja, kemudian gereja itu merupakan tanggung jawab seluruh umat. Kalau tadi yang model gereja pertama, tanggung jawab gereja itu dibebankan pada hierarkinya. Kalau ini, gereja menjadi tanggung jawab seluruh umat. Lalu, yang keempat, mengutamakan hidup persaudaraan. Kalau yang pertama tadi, lebih kepada susunan organisasi. Nah, kalau yang ini, itu lebih pada hidup persaudaraan. Nah, kita lanjutkan. Ini susunannya kurang lebihnya. Kalau tadi membentuk segitiga ya, kalau ini melingkar. Nah, ada tambahan beberapa foto, ada foto Yesus di tengah dan ada Romo yang berbaju merah. Ini namanya kardinal, ya, kardinal. Kemudian ini adalah Yesus menjadi pusat dari seluruh umat. Tidak ada lagi posisi yang di atas, di tengah atau di bawah, tetapi semuanya melingkar, membentuk lingkaran, dan yang menjadi pusat lingkaran tersebut adalah Tuhan Yesus sendiri yang kita imani. Nah, selanjutnya, apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari gereja institusional dan gereja persekutuan umat Allah? Singkatnya, apa sih yang jadi kelebihan dan kelemahan dari dua model gereja yang Ibu jelaskan sebelumnya? Kita lihat satu persatu ya teman-teman. Untuk yang pertama, ini untuk gereja
Institusional, hierarki piramida. Kelebihannya, memiliki hukum dan peraturan yang kuat, jelas, dan tersusun sistematis demi kelangsungan suatu institusional. Arti kata institusional sendiri, teman-teman bisa cari, itu pasti akan menemukan kata lembaga atau badan, kayak institusi. Yang kedua, memiliki kepemimpinan yang kuat. Jadi sangat kuat kepemimpinan. Nah, kekurangannya, teori institusi itu tidak punya dasar yang kuat di dalam kitab suci maupun ajaran gereja atau tradisi gereja awal. Lalu, gereja sangat tertutup. Jadi dulu sebelum Konsili Vatikan yang kedua, itu gereja memiliki paham yaitu extra ecclesiam nulla salus, yang artinya di luar gereja itu tidak ada keselamatan. Nah, berikutnya untuk model gereja yang kedua, yaitu gereja persekutuan umat. Kelebihannya apa? Nah, ada persekutuan anggota dengan Allah dan Kristus. Yang kedua, mengutamakan persaudaraan kasih dalam iman dan harapan. Kemudian umat terlibat dalam hidup menggereja dan gereja sangat terbuka. Jadi keyakinannya bahwa di luar gereja itu juga masih ada keselamatan. Berikutnya kekurangan dari model gereja persekutuan umat. Di dalam gereja itu ada kekaburan mengenai hubungan antara dimensi rohani dan dimensi jasmani. Ini masih ada bias di antara keduanya. Lalu memiliki ketidakjelasan mengenai identitas dan perutusan gereja. Lalu terdapat ketegangan antara gereja sebagai suatu jaringan relasi persahabatan yang personal dengan gereja sebagai persekutuan karena rahmat. Mungkin kata-katanya ini sulit dicerna ya teman-teman. Ibu bantu jelaskan dengan penjelasan yang lebih mudah. Jadi antara dimensi rohani ini yang tidak tampak, kemudian dengan dimensi jasmani yang tampak itu terdapat kekaburan. Jadi antara misalkan dalam bentuk perayaan Ekaristi itu jelas bahwa ada misa, ada romo dan sebagainya. Tapi dimensi rohaninya itu adalah apa motivasi orang itu mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, itu kan ada di dalam benak setiap umat, bahwa apakah itu diartikan sebagai sebuah kerinduan atau hal yang dijadikan suatu kewajiban gitu. Kamu beribadah itu untuk menjawab kerinduanmu kepada Tuhan, untuk mengucap syukur dan berdoa, atau hanya sebuah formalitas di mana kamu datang dengan fisikmu, datang ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi sebagai sebuah bentuk kewajiban saja. Nah, ini terjadi kekaburan antara dimensi rohani dan dimensi jasmani. Kemudian ketidakjelasan mengenai identitas dan tugas perutusan. Jadi persekutuan umat ini kan umat dan hierarki itu dalam kedudukan yang sama. Jadi kalau kita tidak memahami apa peran dan fungsi kita masing-masing, tentu akan menjadi kebingungan atau ketidakjelasan. Aku tuh siapa? Tugasku itu apa? Gitu kan. Jadi perlu penyadaran dari kita sebagai umat Allah. Kemudian ada ketegangan antara gereja sebagai suatu jaringan persahabatan personal dan gereja sebagai persekutuan karena rahmat. Beda kalau kita menghayati relasi persahabatan yang personal dalam sebuah persekutuan
dengan bagaimana kita menghayati persekutuan itu lahir karena rahmat. Kalau penghayatannya hanya sebagai persahabatan yang personal, ya sudah, aku ikut komunitas ini, ya sudah, aku menjadi bagian itu. Tapi kalau ini dihayati sebagai persekutuan karena rahmat, ya kita menyadari kita bergabung pada suatu komunitas itu kita memiliki tujuan. Kita dipersatukan itu karena Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat keanggotaan dalam gereja sebagai persekutuan umat. Gereja adalah persekutuan umat Allah untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Dalam persekutuan umat ini, semua umat, semua anggota mempunyai martabat yang sama, tetapi dari segi fungsi itu bisa berbeda-beda. Maka letak perbedaannya dapat kita lihat dalam penjelasan berikut ini. Yang pertama ada golongan hierarki. Siapa itu hierarki? Hierarki adalah orang-orang yang ditahbiskan untuk tugas kegembalaan seperti pastor, uskup, kardinal, dan paus. Jadi yang menerima sakramen imamat lah yang tergolong dalam golongan hierarki. Lalu tugas-tugas hierarki apa saja? Yang pertama, menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman dan mempersatukan umat dalam iman. Kemudian yang kedua, menjalankan tugas-tugas gerejani, yaitu merayakan sakramen, kemudian mewartakan sabda, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu biarawan-biarawati. Mereka adalah anggota umat Allah yang dipanggil secara khusus untuk membaktikan diri seutuhnya demi kerajaan Allah dengan mengucapkan kaul kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Hidup menurut nasihat Injil dan semakin bersatu dengan Kristus. Berikutnya adalah kaum awam, yaitu orang-orang yang dengan pembaptisan menjadi anggota gereja dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas perutusan menjadi raja, imam, dan nabi. Kemudian yang akan Ibu jelaskan yaitu gerakan pembaruan yang terjadi di dalam gereja. Apa saja? Yang pertama, umat punya hak dan wewenang yang sama, tetapi tetap ada batasannya. Khususnya ikut menentukan gerak kegiatan liturgi di paroki melalui wadah dewan paroki. Mungkin ada di antara teman-teman yang sudah masuk dalam dewan paroki. Nah, selamat melanjutkan tugas kalian. Kemudian yang kedua, gerakan pembaruan ini tidak hanya menyangkut kepemimpinan gereja saja, melainkan lebih dari itu, menjangkau masalah-masalah dunia juga. Yang ketiga, susunan kepengurusan dewan paroki bukan lagi piramidal, melainkan lebih merupakan kaitan yang saling bekerja sama dan saling melengkapi. Intinya, gereja mengundang orang beriman untuk berkomunikasi, terlibat, dan diubah. Nah, sekarang kita sampai pada bacaan kitab suci.
mengenai cara hidup jemaat perdana. Kita baca ya, Bu Ana bacakan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, apa pesan kitab suci yang telah Ibu baca tadi? Kita simak. Yang pertama yang menarik dari cara hidup jemaat perdana adalah 1. Kebersamaan. 2. Menganggap semua adalah milik bersama, yang merupakan ungkapan persahabatan yang ideal. Kemudian yang paling pokok ialah bahwa semua anggota jemaat itu dicukupi kebutuhannya, dan tidak seorang pun menyimpan kekayaan bagi dirinya sendiri. Sementara yang lain berkekurangan, kemudian dia kaya sendiri, itu tidak. Kemudian yang kedua, gambaran model gereja yang terungkap dalam bacaan kitab suci tadi, yaitu gambaran model persekutuan umat Allah. Yang jelas kita tidak dapat meniru secara harafiah, sebab situasi sosial ekonomi kita sudah sangat berbeda dengan jemaat perdana pada waktu itu. Tetapi yang kita hidupi adalah semangat dasarnya. Itu yang bisa kita contoh atau kita tiru, yaitu kepekaan terhadap situasi sosial ekonomi secara sesama saudara dalam persekutuan umat. Kemudian yang ketiga, kebersamaan dalam hidup menggereja itu tidak boleh terbatas pada hal-hal rohani saja, seperti doa, perayaan, ibadat, kemudian kegiatan-kegiatan pembinaan iman, tetapi juga harus menyentuh kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya seperti yang sekarang digalakan dalam komunitas basis gereja. Ini yang Bu Ana tadi sampaikan di kelemahan dan kekurangan dua model gereja tadi. Nah, ini jangan sampai terjadi kekaburan antara dimensi rohani dan jasmani. Teman-teman bisa lihat di sini tadi penjelasannya. Nah, lalu sekarang kita lihat bersama penjelasan mengenai gereja sebagai persekutuan umat yang terbuka. Gereja hadir di dunia bukan untuk dirinya sendiri, melainkan hadir dan berada untuk dunia. Untuk apa?
untuk memberi kegembiraan dan harapan bagi orang di zaman ini yang dilanda duka dan kecemasan, terutama mereka yang miskin dan menderita atau KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Yang kedua, persekutuan murid-murid Kristus terdiri dari orang-orang yang dipersatukan di dalam Kristus, kemudian dibimbing oleh Roh Kudus dalam peziarahan menuju kerajaan Bapa atau kerajaan Allah. Ingat di ciri-ciri umat Allah, materi yang pertama. Kemudian yang ketiga, semua murid Kristus menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh dan sejarahnya. Itu dapat dilihat di dokumen gereja, yaitu Gaudium et Spes nomor 1, yaitu kaitannya dengan hubungan erat antara manusia dengan gereja. Yang keempat, singkatnya gereja itu harus menjadi sakramen. Apa itu sakramen? Yaitu tanda atau sarana keselamatan bagi dunia. Baik, selanjutnya ada beberapa cara yang harus dilakukan gereja untuk menunjukkan keterbukaan. Apa saja? Gereja harus selalu siap untuk berdialog dengan agama dan budaya manapun. Ingat, gereja itu bukan sebuah bangunan, tapi persekutuan umat. Bu Ana dan teman-teman itu juga merupakan anggota gereja. Jadi kita, gereja, harus selalu siap berdialog dengan agama dan budaya manapun. Sesudah Konsili Vatikan II dulu, gereja itu menyadari bahwa agama dan budaya lain itu ada benih kebenaran dan juga keselamatan. Ingat, setelah Konsili Vatikan II itu gereja sudah tidak menganut paham extra ecclesiam nulla salus, yang artinya tadi di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah, setelah Konsili Vatikan II, gereja menyadari bahwa agama dan budaya lain itu masih terdapat benih kebenaran dan juga keselamatan. Kemudian dibutuhkan dialog untuk saling mengenal, menghargai, dan juga memperkaya. Ada dialog pengalaman iman lintas agama, lalu ada dialog kehidupan. Ini kaitannya dengan level yang mendasar. Terdapat ciri kehidupan yang sangat dialogis atau pengalaman suka duka yang dialami bersama, kemudian saling membantu dan saling berbagi. Itu teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai materi kita yang kedua, yaitu gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Penjelasan sudah selesai Ibu sampaikan. Teman-teman boleh menyampaikan pertanyaan kalau ada beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan tadi masih belum dimengerti atau dipahami. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya di bagian kolom komentar postingan video pembelajaran ini. Atau teman-teman bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp atau bisa DM Instagram. Begitu teman-teman yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kita hari ini. Bu Ana cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan kalian menyimak penjelasan yang Ibu sampaikan.
Cukup sekian dan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati.